Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki Santoso dari Balikat Keuangan Medan. Pada kesempatan ini, saya membahas mengenai biaya sewa kamar atau kos karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, sewa kamar ini termasuk natural atau tidak? Saya membahas dari putusan pengadilan pajak yang terbit tahun 2023. Dan ini adalah video ketiga dari 3 video. Pada video pertama, saya telah membahas mengenai fakta dan sengketa yang terjadi. Jadi faktanya bagaimana? Nah, gitu ya. Kemudian argumen oleh DJP bagaimana? Argumen wajib pajak bagaimana atas koreksi ini? Udah saya bahas di video pertama, termasuk juga putusan pengadilan pajak. Kemudian pada video kedua, saya membahas tentang jenis-jenis naturanya. Ya, di natura itu ada berapa? Silakan saksikan di video kedua ya. Kemudian pembahasan dari data yang ada, nah, itu masuk wajib pajak atau tidak? Ya. Kemudian saya mencari lokasi wajib pajak dan lokasi sewa kamarnya. Kemudian sampai situ saja. Nah, di video ketiga ini baru saya bahas mengenai jaraknya. Nah, jarak dari lokasi wajib pajak ke sewa kos itu bagaimana? Ya, wajar nggak itu dilakukan kos? Apakah memang ini benar-benar dibutuhkan karena efisiensi atau ini salah satu cara untuk tax planning? Nah, kita lihat ya. Akan saya bahas di video ketiga ini. Nah, saya ulang lagi sedikit ya, di wajib pajak ini diperiksa untuk tahun pajak 2013, ada beberapa koreksi, salah satu di antaranya adalah biaya kos untuk karyawan. Biaya kos ini ya menurut wajib pajak untuk mempermudah aktivitasnya. Ya, jadi kan wajib pajak ini berusaha di bidang peternakan, dia mempunyai peternak binaan. Nah, kemudian diawasin untuk mempermudahnya dibuatlah kos kepada karyawannya karena jaraknya jauh gitu ya, lebih efisien kalau ada sewa kamar. Nah, kemudian dikoreksi oleh DJP karena dianggap natural, besarnya koreksi sebesar 26 juta rupiah. Nah, kita bahas nih ya jarak. Jadi berdasarkan di pembahasan video kedua, ada 2 lokasi wajib pajak saya cari di Google Map. Kemudian salah satu di antaranya adalah Jalan Tanjung Harapan. Tempat sewa kamar di Lubuk Sakti. Ya. Nah, ini datanya saya ambil di tanggal, saya lihat di Google Map tanggal 15 Januari 2023 pukul 13.28 WIB. Kemudian kita lihat ini di Google Map nih, jaraknya 34 km nih ya. Nah, km. Tapi waktu tempuhnya adalah 1 jam 23 menit. Nah, 1 jam. Sekali jalan nih, nggak perlu pergi. Oke. Kita lihat nih di alamat pertama ya. Kemudian di alamat kedua, di Jalan Residen Abdul Rozak ke lokasi Lubuk Sakti. Nah, ini sama juga 1 jam 23 menit. Jadi sekali jalan 1 jam 23 menit. Kelihatan nih jaraknya ya. Nah, ini jalan kalau sana dia bolak-balik. Nah, perlu kos enggak kan gitu kan? Oke, kemudian saya coba melihat berdasarkan kota. Kota kan bisa di mana aja nih ya, Kota Palembang. Ternyata lebih singkat, 1 jam 15 menit seperti itu ya ke Lubuk Sakti. Jadi dari sini jaraknya apakah perlu sewa kamar di situ kan gitu ya, berdasarkan data yang ada. Oke, dengan asumsi jalan lancar ya tanpa ada hambatan, maka perjalanan dari kantor wajib pajak ke Lubuk Sakti itu membutuhkan waktu lebih kurang 1,5 jam ya, 1 jam 30 menit. Waktu ini belum termasuk melakukan monitoring ke kandang peternak. Dan sini juga ada informasi juga kandang ternak itu di mana, ya kan? Jauh nggak dari jalan raya. Kemudian butuh berapa waktu, butuh waktu berapa lama untuk melaksanakan monitoring. Dan kalau pergi mesti jam berapa dari kantor, gitu ya? Nah, dari kantor kan jauh tuh, 1,5 jam. Itu menurut apa namanya analisa yang saya lakukan. Gitu. Kenapa kok butuh, gitu ya? Butuh tempat untuk sewa kamar di sekitar peternak binaan. Dengan fakta ini, ya, bila karyawan wajib pajak tidak menginap di dekat lokasi ternak atau kandang peternak, ya, maka akan cukup banyak waktu terpakai untuk perjalanan pergi dan pulang dari kantor ke lokasi, ya. Nah ini ya kalau asumsinya lancar kan paling 3 jam udah bolak-balik waktunya, gitu kan. Belum lagi sewa apa namanya capeknya gitu jalanan. Gitu. Jadi kalau menurut saya melihat ini keputusan untuk sewa kamar dekat lokasi kandang itu untuk efisiensi
ya efisiensi. Jadi mereka sudah hitung-hitungan tuh, kalau sewa kamar berapa, bolak-balik transportasi biayanya berapa. Jadi sebenarnya efisiensi ya, efisiensi biaya ya, bisa seperti itu. Jadi efisiensi. Jadi di sini saya melihat tidak ada niatan ya, keinginan untuk tax avoidance. Jadi tidak untuk pengelakan pajak misalnya ya. Karena kan kalau tidak bisa lakukan itu keuntungannya apa gitu ya. Pajaknya berapa yang akan di saving gitu, tidak ada. Jadi memang ini benar-benar ekonomis ya, tujuan ekonomis, efisiensi, dan ini memang wajar ya, walaupun memang sekitar 1,5 jam sekali jalan, tapi ini wajar karena hitung-hitungan biaya transportasi lebih mahal bolak-balik daripada sewa kamar. Melihat angkanya 26 juta gitu ya. Itu. Kemudian dengan demikian ya, keputusan dilakukan oleh wajib pajak ini tidak ada hubungan dengan tax avoidance, dan ini wajar, transaksinya adalah jika dihubungkan dengan peraturan terbaru ya di Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, maka biaya ini juga boleh sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Ya, jadi ternyata bila dihubungkan dengan peraturan lama dengan yang baru ya, jadi ini boleh sebagai biaya dengan tadi dalam bentuk kas, dan ini juga bukan penghasilan bagi pegawai karena semuanya untuk sewa kamar, dan ini bukan karena imbalan kerja, tapi untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, kita bahas di video kedua tadi ya, bahwa jenis natura ini bukan karena imbalan, tapi karena untuk melaksanakan pekerjaan, dan ini juga sejalan di peraturan PPh yang lama sama Undang-Undang Cipta Kerja bahwa ini bukan penghasilan bagi karyawan, dan ini bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi pemberi kerja. Oke, ya ada asumsinya ada kita tadi ya, asumsinya semua itu untuk sewa kamar, tidak ada dari yaitu untuk si karyawannya, dan karyawan tidak memperoleh tambahan uang dari penjualan tersebut. Jadi dari situ kita simpulkan ya, dari video pertama, kedua, dan ketiga ini saya menyimpulkan bahwa hasil pembahasan ini, sewa kamar ini bukan merupakan imbalan hubungan dengan kerja dalam bentuk atau kenikmatan, tadi bukan imbalan ya. Kemudian ini digunakan untuk membayar sewa kamar ya, uang yang diberikan oleh wajib pajak pada karyawan itu sewa kamar, bukan karena imbalan kerja. Jadi ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan. Sewa kamar ini sebagai alternatif ya, jadi karena transportasi diperhitungkan lebih mahal, maka lebih efektif dan efisien melakukan sewa kamar dibanding melaksanakan bolak-balik ya dari kantor ke kandang peternak. Dengan menganalisa jarak tadi ya, dari lokasi wajib pajak ke lokasi kandang, ya dari Google Map yang saya lakukan tadi, maka lebih baik melakukan minat ya sewa kamar, dan ini bisa diterima alasannya ya, jadi diterima. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan semua bermanfaat. Terima kasih. Ini ada satu quote ya dari Lela Giftia kita ya. Mudah-mudahan quote ini bisa bermanfaat, materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan kita, menambah wawasan kita semuanya, membuat kita lebih paham mengenai perpajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Salam dari saya.